Salam sehat sahabat literasi. Pada hari yang cerah ini kami dari tim Rumah Literasi Gorontalo akan belusukan ke beberapa tempat yang ada di Provinsi Gorontalo. Kami akan menanyai seputar Hari Patriotik Gorontalo. Tak perlu menunggu lama lagi, mari langsung kita tanyai. Selamat sore, dengan kakak siapa? Sore dengan Ainun. Ridwan Munawa. Nadia. Ama. Mbak Nadia dan Mbak Ama, kami mau tanya-tanya sedikit seputar Gorontalo. Nah, Mbak Nadia dan Mbak Ama tahu nggak sih apa itu Hari Patriotik Provinsi Gorontalo? Kurang tahu, soalnya cuma pendatang. Oh gitu, baik. Kurang tahu juga. Belum tahu juga. Oke, ya? belum tahu, Iya. nggak apa-apa. Nggak tahu. Oh, nggak tahu, oke. Itu perjuangan daripada Nani Wartabone. Tanggal 23 Januari tepatnya. Tanggal 23 Januari di mana sebenarnya menurut sejarah, setahu saya Gorontalo yang pertama kali mengumumkan bahwa kemerdekaan itu sudah di pihaknya kita gitu. Tanggal 23 Januari 1942 kalau nggak salah. Nah, itu aja sih untuk Hari Patriotik. Apa inti ataupun apa hal penting dari peristiwa patriotik 23 Januari itu adalah sebuah pernyataan sikap dari orang Gorontalo terutama atau rakyat Indonesia yang berada di Gorontalo bahwa di tanggal 23 Januari 1942, yakni 3 tahun kurang lebih sebelum proklamasi 17 Agustus 1945, kita di sini sudah menyatakan bebas dari hegemoni, bebas dari penjajahan bangsa penjajah atau bangsa waktu itu lebih dominan adalah bangsa Eropa. Nah, itu yang pertama, bahwa ada pernyataan sikap bebas merdeka dari warga Indonesia yang berada di Gorontalo. Bang Iwan, tahu nggak sih apa yang terjadi pada 23 Januari? 23 Januari. Apa ya? Kurang tahu. Belum tahu juga. Kurang tahu juga sih. Hari ulang tahun Gorontalo. Hari ulang tahun Gorontalo. Ya, jadi saya mendengar kisah ini, saya harus akui karena tidak hidup di zaman itu, tentu selain membaca juga mendengar dari Pak Yos almarhum, anak terakhir dari Pak Nani Wartabone, bahwa ceritanya untuk Pak Nani sendiri itu memulai gerakan dari Suwawa, kemudian mengumpulkan para pemuda yang sudah dididik, sudah ditempa, sudah ditanamkan jiwa nasionalisme dari Suwawa subuh, kemudian berjalan ke wilayah kota. Kemudian ada beberapa pendukung juga yang ada di Kabila, dan itu tentu sama-sama berjalan kalau bahasa pertempuran mengepung kota, tentu secara damai. Momentum sebelumnya juga sebenarnya ada satu kongres dari Gabungan Politik Indonesia, GAPI ya, di Gorontalo, dan itu ada bendera merah putih yang bertuliskan Indonesia berparlemen. Nah, itu juga salah satu bendera yang dikibarkan di kantor pos. Setelah dari kantor pos, rombongan kemudian ke alun-alun, dan disitulah kemudian dibacakan proklamasi atau deklarasi, bisa dikatakan bahwa orang Indonesia yang berada di Gorontalo itu sudah bebas dari penjajahan. Dan apa yang dikatakan saat itu adalah yang tertulis atau yang ada di kantor pos, di prasasti itu. Nah, disinilah tempat terjadinya momentum pembebasan diri dari genggaman para penjajah yang diinisiasi oleh Nani Wartabone, Komite 12 dan ratusan warga Provinsi Gorontalo yang berjalan dari arah Suwawa menuju kantor pos.
menurut Kak Ayu dan Kak Fatur, berbeda atau sama hari jadi Provinsi Gorontalo dengan Hari Patriotik? Kurang tahu. Kalau dengar-dengar sih sama. Kalau dengar dari orang-orang kata sama. Kayaknya berbeda deh. Berbeda kalau Hari Patriotik kita 23 Januari, kalau untuk ulang tahun Provinsi Gorontalo kalau nggak salah bulan Februari, cuman tanggalnya yang saya lupa. Kayaknya sama. Dibilang sama, tapi ada berbeda juga. Kalau dibilang berbeda, tapi agak samanya juga. Gitu. Kalau menurut saya itu mungkin berbeda, tapi dari latar belakang sejarahnya mungkin saling berkaitan atau ada benang merahnya gitu Kak. Ya, jadi perlu diketahui bahwa hari jadi Provinsi Gorontalo, hari jadi Kota Gorontalo itu juga berbeda. Kemudian yang ketiga, Hari Patriotik juga berbeda dengan kedua hal yang saya sebut tadi. Kenapa? Karena kalau kita bicara hari jadi Kota Gorontalo itu adalah berbicara mengenai rancangan awal kota oleh Sultan Botutihe pada kurang lebih abad 18, 17 sekian. Jadi sudah cukup tua. Sementara kalau kita bicara hari jadi Provinsi Gorontalo itu adalah fenomena pasca reformasi tahun 2000 bulan Desember tepatnya, itu kita peringati sebagai hari di mana secara resmi DPR RI mengesahkan rancangan undang-undang mengenai pembentukan Provinsi Gorontalo. Jadi itu. Sementara kalau kita bicara mengenai peristiwa patriotik adalah masa-masa ketika terjadi peralihan kekuasaan dari pemerintah Hindia Belanda ke pemerintah militer Jepang. Jadi itu kalau kita mau membedakan atau membuat perbedaan, dan semoga tidak salah persepsi, tidak salah kaprah, karena peristiwa patriotik itu punya nilai tersendiri, merupakan satu wujud kecintaan orang Gorontalo atau warga Indonesia yang berada di Gorontalo terhadap bangsa Indonesia. Jadi seperti itu. Kak Saleh, tahu nggak sih siapa sosok Nani Wartabone? Nah, kalau Nani Wartabone itu setahu saya beliau itu salah satu pahlawan yang ada di Gorontalo ya. Kalau misalnya dengar sepantaran itu tahu, cuman untuk mengenalnya beliau belum tahu sih Kak. Iya tahu. Itu pahlawan Kota Gorontalo itu sendiri. Pahlawan yang berasal dari Gorontalo. Kalau untuk beliau sendiri, dia adalah salah satu pejuang kemerdekaan yang ada di Gorontalo. Ya, Pak Nani Wartabone adalah sosok bisa dikatakan ningrat ya, sosok ningrat atau keturunan bangsawan di Suwawa. Di saat itu memang berada atau dimanfaatkan oleh pemerintah kolonial Belanda untuk memimpin wilayah Suwawa atau untuk memimpin rakyat Gorontalo yang ada di Suwawa. Nah, dan dengan itu maka tentu pergaulan, pengetahuan dari beliau itu berada di atas rata-rata kebanyakan rakyat Gorontalo saat itu. Dan secara pribadi beliau sosok yang sederhana, sosok yang sangat mengerti posisi, mengerti bahwa ya beliau terlahir sebagai pejuang dan tidak mengharapkan apa-apa dari perjuangan itu. Pak Nani Wartabone itu adalah orang yang punya prinsip, ya. Jadi dia sanggup untuk menanggung semua konsekuensi logis yang harus dia terima, walaupun dia dalam tanda kutip gitu ya berbeda haluan dengan orang tuanya. Dia tetap konsisten untuk memperjuangkan hak-hak rakyat. Nah, disitulah munculnya ketokohan seorang Nani Wartabone, bahwa rakyat Gorontalo membutuhkan dia, membutuhkan sosok tokoh yang bisa memperjuangkan amanah penderitaan rakyat pada masa itu. Kira-kira seperti itu. Ya, saya berharap
kepada generasi muda, khususnya generasi milenial. Kalau kita memang benar-benar mencintai Gorontalo seutuhnya, maka harus cintai juga sejarah peradabannya. Nah, sahabat literasi, itu tadi adalah penggalan kisah pada Jumat 23 Januari 1942. Sudah tahu bukan? Tapi sayang, masih banyak warga Indonesia, khususnya generasi Kiwari, yang ternyata belum paham bahwa sebelum kemerdekaan Republik Indonesia, 17 Agustus 1945, provinsi kita, Gorontalo, terlebih dahulu merdeka pada Jumat 23 Januari 1942. Untuk itu, mari sejenak kita tundukkan kepala untuk mengenang jasa para pahlawan. Selamat Hari Patriotik 23 Januari dari Gorontalo untuk Indonesia.